Beri aku inspirasi, Superwoman. Cepat datang, cepatlah. Apa yang bisa menghilangkan kekhawatiran? Hanya Superwoman yang digambar Louis. Hei, Kak. Louis, komikus hebatku, kapan kau akan memperbarui ceritamu? Seluruh situs dibuat gila olehmu? Supergirl belum muncul. Tidak ada inspirasi. Han, kamu di mana? Cepatlah kembali, jangan buat aku khawatir. Pria brengsek memang harus dihajar, tapi cara dan metode ini, jika kamu melakukan ini pada Bayvan sekarang, yang paling terpukul adalah kita. Jika ini terus berlanjut, Dewan Direksi akan mendesakku mengenai warisan dan mempertimbangkan kembali kakakmu. Adik yang baik, cepat perbarui ceritamu. Baiklah, Kak. Ternyata dia... Makan permen nanti tidak sakit lagi. Sudah dipeluk lama, belum mau dilepas. Lu Yixiu, semoga kamu segera mencapai impianmu. Adakan konferensi pers untuk menstabilkan opini publik. Salah ambil. Sudah dulu, aku tutup teleponnya. Tadi, orang di earphone-mu berkata, agar kamu menstabilkan opini publik. Tadi orang di earphone-mu berkata, semoga kamu segera mencapai impianmu. Meskipun aku tidak tahu apa yang terjadi. Kamu tidak perlu tahu. Biarkan saja masa lalu berlalu. Cincin itu kan tidak melakukan kesalahan apapun. Sudah hilang ya, hilang. Aku berikan ini padamu. Semoga kamu mencintai apa yang kamu cintai, tanpa terikat oleh apapun. Kalau begitu, semoga kamu juga segera mencapai impianmu. Nama saya Xiao Han. Aku mengenalmu. Saya Xiao Han. Saya mengenalmu. Dengan berita sebesar ini yang terjadi, kurasa seluruh kota mengenalku. Matamu sedikit merah.
Superwoman telah muncul. Xiaohan. Sepertinya dia tidak mengingatku. Direktur Xiao meminta Anda segera pulang. Dia masih marah besar, jangan sampai Anda memancingnya. Jadwal besok adalah menghadiri pameran seni yang disponsori oleh grup kami. Direktur Xiao juga akan datang. Selain itu, komikus misterius Louis, identitas aslinya belum juga ditemukan. Segera cari tahu. Mungkin Louis ini bisa menjadi solusi bagi grup Xiao. Xiaohan, kebetulan sekali ini untukmu. Semoga kamu mencintai apa yang kamu cintai tanpa terikat oleh apapun. Xiaohan, aku benar-benar tahu aku salah. Bisakah kamu memaafkanku sekali ini? Kamu mau kemana? Perlukah aku mengantarmu? Aku pulang. Han, siapa dia? Xiaohan, jika kamu tidak memaafkanku, aku tidak akan berdiri. Aku tidak punya apa-apa lagi. Aku hanya punya kamu, Xiaohan. Cepat masuk ke mobil. Jalankan mobilnya. Dia itu pria nasi putih itu. Pria apa? Tidak ada siapa-siapa. Aku tidak melihatnya. Kamu mau pergi kemana? Feng Yaguan. Kamu tahu tempat ini? Feng Yaguan? Sepertinya aku pernah tinggal di dekat sana waktu kecil. Kenapa kamu terus menatapku? Apakah ada sesuatu di wajahku? Tuan, kita sudah sampai di Feng Yaguan. Terima kasih. Ya, Sudah diperbarui. Kamu tidak mau turun? kapan kita akan bertemu lagi? Mungkin di pesawat atau di tepi jalan tepi pantai. Intinya semuanya mungkin saja terjadi. Dua hari lalu turun 20 poin, hari ini turun lagi 15 poin, setahun ini. Perusahaan bisa dibilang merugi sia-sia. Para tetua Dewan Direksi itu sudah mendesak saya untuk meminta penjelasan. Tahukah kamu, tindakan kamu yang gegabah ini, siapa yang akan setuju? Untuk menyerahkan perusahaan ke tangan kamu, merek utama, perusahaan kami adalah konsep keluarga. Tindakan kamu yang tidak bertanggung jawab ini
Bukankah kamu sedang merusak citra diri sendiri? Jika kamu masih ingin punya kesempatan, 100 hari lagi adalah rapat pewarisan. Cari pacar yang berakhlak baik sesegera mungkin, kembalilah dan jangan buat skandal lagi. Sebelum rapat pewarisan, kamu harus menikah. Kakek, zaman sekarang perkembangan perusahaan dikaitkan dengan pernikahan kami. Keluarga Xiao kita berkembang hingga hari ini sudah hampir 150 tahun. Aturan kerja sejak zaman nenek moyang dulu sudah tercatat dengan jelas. Hak pemilihan direktur utama dilakukan di antara pewaris yang sudah menikah dan memiliki keluarga yang stabil. Jika kamu masih ingin memiliki hak waris, dalam 100 hari bawakan saya seorang pacar. Karakter yang baik adalah syarat utamanya. Xiao Han, situasi saat ini adalah cara yang paling sederhana dan paling mudah dilakukan. Kamu membuat semuanya kacau balau, bagaimana orang-orang di dewan direksi akan memandang kamu? Kakek, akhir-akhir ini demi harga saham, saya mulai dari awal. Dewan direksi melihat kemampuan kerja saya atau kemampuan saya mencari laki-laki. Zaman sekarang pengusaha wanita sukses yang tidak menikah itu banyak sekali. Aturan perusahaan tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Kakek, lihatlah, sudah kubilang kan? Wanita ini sama saja seperti anak kecil, tidak boleh diberi kekuasaan yang terlalu besar. Kalau tidak mereka, benar-benar akan menjadi kurang ajar. Sudah, jangan bicara lagi. Aku jangan ikut campur lagi. Adikmu sudah mengalami masalah. Dengan Baifan itu, apa dia tidak merasa sedih dan kau malah bicara omong kosong di sini? Sepertinya pernah kulihat di suatu tempat. Saya lihat gadis di lukisan ini sangat mirip denganmu. Kakek benar-benar berpandangan tajam. Kenapa dalam beberapa hal kakek malah Aku sudah tahu apa yang ingin kau katakan. Kau harus tahu, hak waris keluarga Xiao kita biasanya diserahkan kepada putra, tertua dan cucu tertua. Alasan mengapa mereka memilihmu adalah karena engkau jauh lebih unggul daripada kakakmu. Namun, memilihmu, tekanan pada kakek juga besar. Aturan leluhur ini, aku tidak berani melanggarnya. hak waris yang dikaitkan dengan pernikahan itu sudah merampas hak orang modern untuk menikah secara bebas? Jangan hanya mencari alasan yang tidak masuk akal. Aturan perusahaan itu memiliki kekuatan hukum. Kau tahu ini kan? Bagaimanapun, saya tidak berencana menikah. Han, kalau begitu kau lepaskan hak waris perusahaan. Kakek, saya kembali setelah studi di luar negeri saat berusia 20 tahun dan saya memulai dari posisi terendah di perusahaan. Selama 12 tahun ini, semua posisi pernah saya tempati. Seberapa banyak yang saya curahkan untuk perusahaan, kakek menyaksikannya sendiri. Sedangkan Xiao Cheng tidak tahu apa-apa selain menghabiskan uang. Perusahaan ini mana mungkin bisa diserahkan ke tangannya? Nah, kalau begitu selesaikan. Urusan pernikahanmu, ini bukan hanya demi perusahaan, tapi juga demi dirimu sendiri. Kakek, hanya tersisa 100 lebih hari, di mana saya bisa mencarikan cucu, menantu untuk kakek. Apa saya harus mencarinya secara acak di jalanan? Jika kau mau, memungutnya pun tidak masalah. Boleh, dia. Baiklah, anak muda ini berpenampilan menarik. Terlihat jelas dia anak yang jujur dan baik hati. Kebetulan sekali, Kenapa kamu lagi Kalian saling kenal? kenal
seorang pemuda di pantai. Nama saya Louis Xiu. Saya bukan anak kecil. Kenapa kamu terlihat tidak asing di mataku? Kamu guru matematika, privat, cicitku, miau-miau. Kan? Kita pernah bermain catur bersama. Benar tidak? Benar, kakek Xiao. Kebetulan sekali, ini cucuku, Han-Han, dia juga bibi miau-miau. Han-Han, kamu asal tunjuk saja, dan ternyata kamu menunjuk orang yang kita kenal. Bagus sekali. Anak muda, saat bermain catur dengannya, dia selalu sengaja berpura-pura kalah. Dia anak yang baik. Kakek, perjodohan mendadakmu ini terlalu terburu-buru ya. Kakek Xiao, saya datang khusus untuk menemui Anda. Saya benar-benar sudah putus asa. Kakek Xiao, Han-Han biasanya paling menuruti kata-kata Anda. Saya mohon, Anda tolong bicarakan hal-hal baik untuk saya pada Han-Han, ya. Pergi, kamu masih berani. Datang ke tempat ini, hal-hal yang kamu lakukan itu, dampaknya bagi grup kita, bahkan kerugian bagi Han-Han, hukuman yang kuberikan padamu, menurutku masih terlalu ringan. Saya salah. Saya benar-benar salah. Han-Han, saya benar-benar sudah memutuskan hubungan sepenuhnya dengan Li Wen. Kamu sibuk sekali. Sementara saya terus bersama Li Wen setiap hari. Saya juga melakukan kesalahan yang dilakukan semua pria di dunia. Mengapa kamu lagi? Dari mana saja kamu muncul? Tuan Bai, aktingmu dalam kehidupan nyata jauh lebih baik daripada aktingmu di layar. Dengan kemampuan akting sepertimu, penghargaan aktor terbaik pasti menjadi milikmu. Aku ingat sekarang. Aku pernah melihatmu di bawah gedung perusahaan tempo hari. 2 hari ketika Han-Han menghilang, apakah dia bersamamu, kakek Xiao? Anda juga lihat, bukan hanya aku yang melakukan kesalahan sekarang. Bawa dia pergi. Kakek Xiao, Usir orang ini. kakek Xiao, aku salah. Kakek Xiao, Kakek, orang seperti ini, Anda juga ingin aku menikah dengannya? Orangnya mungkin salah, tetapi pernikahan itu sendiri tidak salah. Apalagi yang ingin Anda katakan? Aku beritahu kamu, 100 hari lagi adalah pemilihan direktur utama. Apa kamu mau menyerahkannya kepada kakakmu? Ada lebih dari 1.000 karyawan di perusahaan, kamu mau menyerahkannya kepada kakakmu. Ini apa yang bisa dilakukan si Xiao Cheng itu? Itu adalah kerja keras keluarga Xiao selama 100 tahun. Aku tidak akan membiarkan kakakku mengurusnya. Jika perusahaan harus benar-benar mematuhi peraturan dan regulasi, maka peraturannya mati, tetapi manusianya hidup, selalu ada cara. Han-Han, sekadar memberitahumu, dia yang kamu pungut begitu saja di jalan, menurutku bagus. Kakek, Sampai jumpa, kek. Sampai jumpa. Aku ada satu urusan lagi. Lisa, baik aku akan segera ke sana. Kenapa belum ada pembaruan juga? Dia yang kamu pungut begitu saja di jalan, menurutku bagus. Jangan bergerak. Mungkin ligamennya terkilir.
Apa yang kamu tertawakan? Tertawa apa? Bagaimana kalau kita coba berjalan sedikit? Kau mau menikah denganku? Apa Jangan salah paham ya, ini palsu. Kita menjadi pasangan kontrak 100 hari. Setelah pemilihan warisan selesai, kita akan membatalkan hubungan ini. Aku bisa memberimu uang, berapapun yang kau mau. Atau jika kau ingin membangun karier, aku juga bisa membantumu, aku bahkan bisa... tidak perlu? Aku setuju. Pasangan kontrak 100 hari, aku tidak butuh imbalan apapun. 20 miliar rupiah, aku membelimu 100 hari. Setelah semuanya berhasil, Aku sudah bilang, aku tidak butuh imbalan apapun. apakah kau pernah mendengar pepatah setiap berkah takdir yang diberikan, semua sudah ditandai harganya secara tersembunyi. Ketika kau menginginkan sesuatu, kau harus menukarnya dengan sesuatu yang bernilai setara. Aku percaya pada teori pertukaran nilai. Kekuasaan dan uang, aku punya keduanya. Kau benar-benar bisa melalui ini mengubah takdirmu sendiri. Aku tidak. Saya tidak akan menolak. Baiklah, kalau begitu anggap saja saya tidak mengatakan apa-apa. Kalau begitu, saya setuju. Besok pada waktu yang sama, kita akan menandatangani kontrak. Apa perlu saya antar Anda pulang? Tidak perlu. Saya bisa pulang sendiri. Maukah Anda menikah dengan saya? Dilarang berada di ruangan yang sama. Dilarang menggunakan barang pasangan. Dilarang melakukan kontak fisik. Masih banyak pasal di bawahnya, tidak perlu dibacakan satu persatu. Bukankah sekarang kita berada di ruangan yang sama? Anda bisa memilih untuk tidak menandatangani, dan saya juga bisa memilih orang lain. Senang bekerja sama. Pasal ketiga, dilarang melakukan kontak fisik. Senang bekerja sama. Aturan ketiga, dilarang melakukan kontak fisik. Lalu, saya lihat kartu identitasmu, saya 6 tahun lebih tua darimu. Aturan ke-10 kontrak, ingatlah untuk mematuhinya. Baiklah, saya masih ada pekerjaan, kamu boleh pergi sekarang. Baiklah, Xiaohan. Kakak. Halo kakek, urusan pasangan menikah sudah beres. Cepat pergi, cepatlah pergi. Untuk mencegah kalian membodohi kakek tua ini dan membodohi anggaran dasar perusahaan, saya menambahkan perjanjian tambahan. Saya sebagai pengawas kalian bisa mengawasi kalian kapan saja. Kakek tahu ini palsu, kita hanya berpura-pura. Mengapa kakek begitu serius? Saya tidak tahu yang mana yang asli atau palsu. Yang saya tahu hanyalah cucu perempuan kesayangan saya sekarang sedang berkencan dan mau berbagi dengan kakek. Saya bahagia sekali. Karena kalian sedang berkencan, tinggallah di luar. Jangan di rumah. Jangan tinggal di rumah, tidak nyaman. Kakek,
Meskipun kakek mengusirku keluar, setidaknya biarkan aku mengemasi barang-barangku kan? Ini kopermu. Cepatlah pergi. Bukan, kakek. Lu Yixiu sudah saya selidiki, dia pemuda yang baik. Mata-mata saya tersebar di seluruh kota. Jangan macam-macam dengan saya ya. Kedua, dilarang menggunakan barang pasangan. Xiao Han, Ke-10, panggil aku kakak. kakak, 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 aku buru-buru. Ketiga, dilarang ada kontak fisik. Dari kecil sampai sekarang, apa aku banyak berubah? Kenapa dia tidak bisa mengenaliku? Harus cari cara. Bukankah ini sudah jelas dia ingin aku melihatnya? Mengenai Xiao Han, tidak peduli metode apa yang digunakan, hak warisan dan hak suara, saya harus tahu hasilnya. Halo kakek. Han, saya lihat harga saham kita sudah stabil. Saya dengar dari sekretarismu, kamu sudah begadang selama beberapa hari. Tidak apa-apa, kakek. Memang kerugian ini disebabkan oleh saya. Saya bertanggung jawab untuk segera menyelesaikannya. Paha saya. Maafkan aku. Maaf. Gawat, gawat. Aku belum menyimpannya. Maafkan. Kan? Apa tadi itu? Kenapa rasanya aku melihat Superwoman? Harus segera mengirimkan draft. Tapi masalah muncul di saat genting ini. Aku benar-benar gila karena mengejar kelanjutannya sampai mengira melihat Superwoman di komputer. Louis Yu, aneh sekali. Ngomong-ngomong Louis, sebenarnya kamu itu siapa? Kakek, Ada apa? Lo Yixiu tidak datang, ya? Apakah kalian baik-baik saja? akhir-akhir ini dia sangat sibuk, tidak bisa meluangkan waktu. Kakek, bukankah Lu Yixiu itu guru les Miao Miao? Dia dan Xiao Han, Kamu belum tahu, ya? Lo Yixiu sedang menjalin hubungan dengan adikmu, mereka berpacaran. Lihatlah adikmu ini, begitu hidup seseorang stabil, harga saham pun akan stabil. oh begitu. Kalau begitu selamat untuk adikku. Namun, sepertinya si Lu Yixiu itu lumayan jujur, seharusnya tidak akan terjadi. Masalah seperti Bai Fan, kan? Sudahlah, sudahlah. Ayo makan, ayo makan. Han,
Xiao Cheng ini ambisinya besar. Banyak orang di Dewan Direksi yang mendukung dia untuk naik jabatan. Kamu harus lebih berhati-hati, ya. Kakek tenang saja. Apa yang kuinginkan tidak akan direbut oleh orang lain. Sejak kecil, kakek selalu memihak padanya, tapi kali ini posisi direktur utama, aku tidak akan pernah memberikannya padanya. Halo, Halo? Jam berapa kau akan pulang malam ini? Kakek memintaku membawakanmu makanan. aku pulang jam 9. Baik. Kotak itu, aku meletakkannya begitu jelas. Apakah dia sama sekali tidak penasaran? Mengapa ini sangat mirip dengan kakek? Lisa, Direktur Xiao. kirimkan padaku data Lu Yishu yang ditemukan kakek. Baik. Sudah dewasa begini, sungguh aneh. Aku bahkan berhayal mengira akan hidup seatap dengan Louis. Sektor hiburan perusahaan jelas memiliki kekurangan. Rencana saya adalah mengakuisisi perusahaan yang saat ini bernilai rendah, tetapi memiliki potensi tak terbatas di masa depan. Berdasarkan riset pasar, saat ini pilihan terbaik adalah menandatangani kontrak dengan pelukis misterius ini, yaitu perusahaan Louis, untuk mengatasi masalah kenaikan harga saham dan meningkatkan kemampuan komprehensif perusahaan. Rencana yang bagus. Jika kita dapat mengakuisisi perusahaan ini, perkembangan perusahaan di masa depan dapat membuka area baru, lakukan saja. Saya beri kamu waktu 2 minggu untuk mengakuisisi mereka. Baik, kakek. Tenang saja, kakek. Aku juga akan bekerja sama sepenuhnya dengan Xiao Han. Suruh semua koneksi saya menyelidiki perusahaan Louis. Kita harus menemukannya. Baik. Direktur Xiao. Kabarnya Louis pernah muncul di restoran ini. Louis pernah ke restoran ini? Benar. Kenapa kamu ikut aku jika tidak ada urusan? Kakak, saya datang duluan. Jam kerja tidak ada di kantor, malah minum teh sore di sini ya. Ada urusan pribadi. Oh, ya. Tadi malam kamu menelpon saya. Ada perlu apa? Tidak ada apa-apa, hanya ingin mengajakmu pulang untuk makan.
Saya ada janji dengan seseorang, saya pergi dulu. Kapan kamu berniat mengungkapkan identitasmu? Sekarang ada 3 perusahaan yang menunggu untuk bekerja sama. Kak Sia terus mendesak saya, menyuruh saya membawa kontraknya untuk kamu lihat. Setelah kamu melihatnya, langsung saja tanda tangani. Penulis hebat. Seharusnya bersembunyi di balik karakter dan menjaga rahasia tentang prestasinya. Lagi pula, saya sudah menemukan inspirasi saya. Kamu lihat kemana? Siapa pelayan itu? Pelayan apa? Kak Sia menelepon, ayo kita kembali bersama. Kue tartnya sudah terlanjur dipesan, kamu pulang duluan saja. Seolah-olah kamu tidak bisa beli kue tart di tempat lain. Kamu tidak makan ya? Tidak. Saya pergi. Apakah itu asisten Louis? Permisi. Maaf. Sisi wajah itu seharusnya itu dia. Jika asistennya ada, maka Louis yuk. Ada apa? Dia tidak mungkin, Louis. Aku lebih baik percaya bahwa dewa komik adalah pria jangkung dan jorok. Itu lebih masuk akal. Sudahlah, pecundang. Mencari pelukis saja tidak becus. Direktur Xiao, kami saat ini hanya bisa mencari tahu. Ada seseorang bernama Xia Zuang, pemilik komikus, mungkin kenal dengan Louis, tapi pihak sana terus tidak mengangkat telepon. Saya tidak bisa menghubunginya. Kakek, Xiaohan, video kencan yang kamu janji rekam, mana? Aku masih menunggunya. baiklah, segera saya atur. Guru, aku dapat nilai 100 lagi. Katanya, jika aku dapat nilai 100, akan gambarkan aku superhero wanita. Coba kulihat. Anak pintar. Ini hadiah untukmu. Kakak, bisakah kamu tidak terlalu serius? Anak perempuan yang murah senyum biasanya akan beruntung. Kalau begitu, aku akan lebih banyak tersenyum. Apakah aku akan bisa menemukan Lu? Kakek lihat betapa bagusnya ini. Bagus sekali. Akhirnya terlihat seperti anak perempuan. Menurutku, menikah adalah hal paling serius yang harus ia lakukan. Tapi kakek, jangan lupa, setelah dia menikah, dia akan menjadi orang luar. Hanya aku, cucu tertua keluarga Xiao ini, yang bisa mengelola perusahaan dengan lebih baik. Jika kamu seperempat secerdas dan sekapabel adikmu, aku tidak perlu terlalu khawatir. Kakek lihat dia sangat senang bermain. Dia tidak pura-pura. Menipu seorang pria tua, apa hatimu tidak sakit? Kakak, bagaimana kalau kita coba untuk benar-benar bersama? Aku akan memperlakukanmu dengan baik. Menurutmu, aku akan percaya kata-katamu? Kalau kata-kata pria bisa dipercaya,
maka air laut bisa berbalik arah. Air surut, air surut. Bagaimanapun aku sudah putus asa tentang cinta. Putus asa bukan berarti mati rasa. Kamu bisa menyerah pada cinta, tapi cinta tidak akan menyerah padamu. Mungkin saat kamu mendongak, dia ada di sampingmu. Di sampingku tidak ada orang yang cocok untukku. Berhentilah memberiku motivasi seperti ini. Aku memberitahumu dari pengalamanku yang 6 tahun lebih tua darimu. Kenyataan itu keras, sementara impian itu indah. Setelah kontrak kita berakhir, kamu bisa mencari gadis manapun yang kamu mau. Jangan berharap pada hal yang mustahil dariku. Tapi sejak awal sampai akhir, hanya kamu yang kusukai. Kakak, apa kamu benar-benar tidak mengingatku? Besi pohon, aku akan membuatnya mekar juga. Nona Xiao belakangan ini sering mengunjungi kedai kopi ini. Setiap kali dia tinggal selama 1 jam. Kabarnya Louis juga pernah muncul di sana. Tapi sepertinya Nona Xiao belum mendapatkan hasil apa-apa. Sepertinya dia juga tidak tahu siapa Louis ya. Baik, karena semua orang tidak tahu, kalau begitu cari saja orang yang tahu. Maksud Anda? Pergi, panggil kemari orang bernama Su Mingjing yang kita wawancarai beberapa hari lalu. Kita lihat bagaimana aktingnya. Aku akan memintanya berakting, sampai ibu kandungnya sendiri tidak mengenalinya. Direktur Xiao, orang yang Anda minta sudah saya bawa. Direktur Xiao. Su Mingjing, Iya, kau pandai meniru, aku tahu itu. Ada seorang komikus, namanya Louis. Kau tiru gaya, gambarnya, karyanya, dan juga tanda tangannya. Setelah ini berhasil, aku akan memberimu penerbitan buku koleksi gambar dan pameran seni pribadi. lalu, apa lagi yang Anda ingin saya lakukan? Ini Xiao Han. Di depannya, kau berpura-pura menjadi Louis, arahkan dia sampai ke langkah penandatanganan kontrak. Lalu kau bantu aku akan membongkar sandiwara ini di depan umum. Saat itu, kakek dan yang lain tahu dia menemukan Louis palsu. Orang-orang dewan direksi pasti tidak akan mentolerirnya. Direktur Xiao jangan khawatir. Dijamin tidak ada yang akan menyadari kepalsuannya. Kamu sudah bangun. Minumlah air elektrolit yang kubelikan ini. Terima kasih. Hey, Alamatnya sudah kutemukan, akan segera kukirimkan padamu. baik, aku akan segera pergi.
Kau mau kemana? Keinginan kakek belum selesai? Video kencan kita belum diambil kan? Aku harus kembali ke perusahaan. Ada hal yang lebih penting. Hal apa lebih penting dari keinginan itu? Ini menyangkut seluruh perusahaan dan juga menyangkut diriku. Kenapa masih di sini? Menurutku, setidaknya kau harus menjelaskan dengan jelas. Apa aku tadi terlalu berlebihan? Aku harus menemui seseorang yang sangat penting. Dengan adanya dia, Aturan ke-8, dilarang ikut campur dalam kehidupan pasangan. Kak, Gimana Lu Yixiu? dia menghilang. Apa dia bisa tidak menghilang? Cepat kirimkan lokasinya padaku. Kak, aku tidak bersama Louis belakangan ini. Kurasa dia pasti sedang bersama kakak Dewinya lagi. Kakak Dewi apa? Apa maksudnya kakak dewa wanita? Bukankah kakak dewa wanita itu adalah Anda? Anda adalah satu-satunya kakak perempuan kami. Jangan basa-basi. Sebenarnya ada apa? Jelaskan padaku. Kalau ada satu kata saja yang terlewat, aku akan menghabisimu. Aku akan katakan, akhir-akhir ini Louis tinggal serumah dengan seorang kakak perempuan. Apa? Kakak perempuan seumur apa? Kakak perempuan yang usianya hampir sama dengan Anda. Jadi dia terus menunda penyerahan naskah hanya demi wanita tua ini. Raja-raja kuno, malam musim semi, sangat singkat sehingga mereka bangun saat matahari meninggi. Sejak saat itu, Kaisar tidak menghadap ke sidang pagi. Apakah ini juga karena hal yang sama? 72 selir di istana belakang? Kak, 72 selir, itu terlalu banyak. Yang 81 itu adalah kesulitan. 81 kesulitan. Aku tidak peduli berapa banyak kesulitan yang dia hadapi. Kaisar-kaisar itu punya banyak wanita cantik dan menawan, tapi dia malah begitu. Aku benar-benar ingin melihat apakah kakak perempuannya itu tua atau cantik menawan. Kak, tolong jangan jual aku. Kak, Lu Yixiu. Di mana dia? Anak ini benar-benar terbuai oleh wanita itu. Aku harus cepat-cepat mencarinya. selamat sore. Bolehkah saya bertanya apakah ini Bapak Louis? Selamat sore. Saya adalah penggemar berat Anda. Saya selalu mengikuti setiap edisi komik Anda. Saya sangat menyukai karya-karya Anda. halo. Saya Louis. Halo. Saya tidak menyangka bisa bertemu penggemar Superwoman di sini. Saya merasa sangat tersanjung karena Anda menyukai karya saya. Beberapa hari ini saya tidak memperbarui konten. Belakangan ini saya sibuk menghadiri pameran seni dan juga sekalian mencari inspirasi. Mengapa Anda menciptakan karya-karya tersebut? Sebenarnya, ada seorang teman dalam hidup saya yang pernah menolong saya. Hei, Tuan muda, mana naskahnya? baiklah, akan saya serahkan malam ini. Saya akan segera ke rumahmu. Tunggu saya di rumah. Aku sudah dengar semuanya loh. Kamu akhir-akhir ini tidak fokus, gambarmu lambat sekali, dan kamu selalu menghilang. Cepatlah, putus dengan kakak tua itu. Kakak tua, Apa kamu tidak tahu? Terlalu bucin itu tidak boleh. Menurutmu apa yang dia incar darimu? Identitas luarmu saat ini hanyalah seorang guru les matematika, tidak punya uang, tidak punya nama, atau tubuh? Tidak mungkin kan? Jangan sampai dia memeras semua energimu.
Tidak seperti yang kamu bayangkan, dia Jangan bicarakan dia lagi. Sekarang cepat kembali ke kamar untuk menyelesaikan draft. Cepat, 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 cepat. Kenapa kamu masih berdiri di sini? Kamu mau menemaninya begadang, ya? Kak, aku akan mengantarmu pulang. Seorang wanita yang membawa tas LV. Kapusines BB model musim dingin tahun 2013. Pasti lebih tua daripada aku. Direktur Xiao, setelah kita bicara kemarin, saya merasa sangat gembira. Bagi seorang kreator, hal terpenting selain inspirasi adalah seseorang yang bisa mengerti. Saya tidak hanya mengikuti perkembangan karya Anda, semua wawancara Anda sudah saya tonton semua. Sebelum kita bekerja sama, saya ingin membuat film dokumenter tentang Anda dulu. Saya dengar inspirasi Anda berasal dari alam dan humaniora. Saya sering berjalan-jalan di pantai. Angin laut itu memberi saya beberapa inspirasi. Tapi saya lihat di wawancara, Anda menyebut lingkungan tua, katanya di sana ada kenangan masa kecil Anda. Iya, benar. Ke lingkungan tua juga, ke pantai juga. Lalu bagaimana dengan teman masa kecil Anda? Bagaimana keadaannya sekarang? Baik-baik saja. Kami sekarang adalah teman baik. Bukankah dia perempuan? Saya ingat Anda berkali-kali menyebutkan dalam wawancara, dia sudah lama hilang kontak. Itu wawancara. Wartawan selalu memperindah cerita. Jadi saya tidak tahu sejak kapan dia berubah menjadi perempuan. Oh, begitu. Apakah dia benar-benar Louis? Kalau begitu, mohon maaf. Halo. Apa? Ada apa dengan kakek saya? Kakek, lain kali kalau ada apa-apa, tolong beritahu aku segera ya. Kamu kan dokter. Kamu sudah sibuk begini, kakek malah merepotkanmu. Kalau kakek benar-benar tidak ingin merepotkanku, jangan sakit dong. Saat orang sudah tua, semakin berumur, tidak banyak bagian tubuh yang berfungsi baik lagi. Soal sakit atau tidak sakit, soal hidup atau mati, kita sendiri tidak bisa menentukan loh. Has. Apa yang kakek bicarakan sungguh Han, kakek memaksamu untuk mencari seseorang dan menikah. Apa kamu tidak menyalahkan kakek? kenapa aku harus menyalahkan kakek? Ini kan peraturan perusahaan. Para leluhur saat itu menetapkan peraturan ini, mereka menyadari pentingnya keluarga dalam kehidupan. Menemukan orang yang tepat itu seperti memenangkan pertempuran. Kakek, pertempuran ini sudah lama aku kalahkan. Itu masalah orang itu karena kamu bertemu dengan orang yang salah, temukan saja orang yang baik. Aku lebih baik fokus bekerja dulu. Hal-hal ini tidak ingin aku pikirkan lagi. Hanya saja kakek mengkhawatirkanmu. Kesehatan kakek ini tidak akan bisa menemanimu lama-lama. Jantung kakek ini seperti bom waktu. Jadi kakek memaksamu mencari seseorang untuk segera menikah, maka kakek akan merasa tenang. Xiaolu sudah datang. Ayo. Cepat masuk. Han, bukankah kamu masih dalam proses penandatanganan kontrak? Cepatlah, selesaikan urusanmu, cepat pergi. Kakek percaya padamu.
Sini Xiaolu, mendekatlah. Tepat sekali temani kakek mengobrol. Bapak Louis, saya ingin segera melihat studio Anda untuk mempercepat masalah penandatanganan kontrak. Xiaolu, apakah kamu tahu apa yang disukai Han Han ya saat masih kecil? Kalau tidak tahu akan kakek beritahu. Saat Han Han masih kecil, dia seperti anak laki-laki, suka bermain senjata. Saat dia sekolah menengah pertama, dia bahkan belajar nuncaku dan membawanya setiap hari ke sekolah. Kenapa siap untuk berkelahi dengan siapapun kapan saja? Ya, tebakanmu benar. Sejak kecil dia gigih, sejak kecil dia tidak mau kalah dan tidak berani kalah. Xiaolu, waktu pameran lukisan itu, kakek bisa melihat kamu menyukai Han Han. Kakek sudah melalui masa muda, kakek tahu perasaan seperti apa jika seorang pemuda menyukai seorang gadis. Xiaolu, kakek tanya satu hal kepadamu, katakan pada kakek, apakah kakek bisa mempercayaimu? Kakek, saya akan menjaganya dengan baik. Saya tidak akan membiarkannya kalah. Bagus. Baiklah, kalau begitu besok pagi pukul 10, saya akan ke studio Anda. Kalian berdua merencanakan apa? Jantung kakek tidak sehat, jangan sampai terlalu terkejut. Untunglah kakek baik-baik saja kali ini. Aku merasa kakek masih sangat mengkhawatirkan perusahaan. Aku takut mengecewakan kakek. Xiaohan, kenapa kamu selalu hidup dalam harapan orang lain? Atau kamu suka jadi bos? Setiap hari pakai sepatu hak tinggi. Memerintah itu, Apa yang kamu tahu? Aku sama sekali tidak suka hal-hal ini. lalu kamu suka apa? Coba katakan padaku, apa yang ingin kamu lakukan? Apa maksudmu? Maksudku sebagai dirimu, sebagai Xiaohan yang berusia 32 tahun, dengan tinggi badan 173 cm. Jalur hidupku, sejak aku lahir, sudah berada di jalur ini. Melakukan apa atau tidak melakukan apa, semuanya sudah ditentukan sejak lama. Xiaohan, kamu tidak perlu terlalu lelah. Kamu bisa sedikit bersantai. Aturan 10 poin. Poin terakhir, jangan panggil nama lengkapku. Harus panggil kakak. Lalu, tinggiku 173,5 cm ya. Tunggu aku. Direktur Xiao, saya sudah lama menunggu Anda di sini. Saya pikir ini belum terlalu malam. Bagaimana kalau kita ke studio saya dulu? Besok saja. Hari ini sudah terlalu malam. Ini siapa? Asisten Direktur Xiao? Saya pacarnya. Kalau begitu Anda seharusnya kenal saya. Siapapun Anda datang ke rumah, rekan kerja di tengah malam, itu benar-benar tidak sopan. Jika Direktur Xiao yang ingin bertemu dengan saya, Tuan Shu, ini sudah terlalu malam. Apapun urusannya, kita bicarakan besok saja. Kenapa tertawa? Tidak apa-apa, saya keren tadi kan. Seperti kucing yang marah. Orang itu terlihat mencurigakan, hati-hati. Anda juga Sayalah pacarnya.
Kalau Anda tidak cepat selesai, saya akan loncat dari gedung. Pacar LV itu kan. Cepat pergi, Anda dipanggil. Pacar LV apa? Tidak masalah. Kita memang hanya rekan kerja. Lagi pula, kontrak kita akan segera berakhir. Kenapa? Masih ada 85 hari. Karena saya akan segera bisa... Direktur Xiao, saya sudah mengirim lokasi studio ke ponsel Anda. Baiklah, sampai jumpa besok. Orang tadi, Lu Yisiu, ini urusan pekerjaan. Tolong jangan melewati batas. Kekanak-kanakan, Direktur Xiao, cobalah kopi yang diseduh tangan ini. Buatan Kolombia, tingkat keasamannya pas sekali. terima kasih. Sabuk yang digambar di Superwoman ini, mengapa berbeda dengan yang ada? Di komik berseri, Krayon Shinchan sudah bertahun-tahun juga berbeda kan? Seni memerlukan inovasi. Saya berpikir untuk menyuntikkan jiwa baru ke dalam karakter-karakter ini. tanda tangan Anda Ada apa dengan tanda tangan saya? tidak ada apa-apa. Hanya saja setiap kali melihat tanda tangan Louis, saya selalu merasakan ketenangan yang tak bisa dijelaskan. Dia bilang itu adalah gaya kuas yang diajarkan oleh guru seninya yang sudah meninggal. Saya sudah membaca wawancaranya, saya sangat tersentuh. Nanti, bukan hanya tanda tangannya, saya sendiri akan memberikan Anda ketenangan terbesar. Xiaohan, pipa air kita bocor. Lu Yisiu, saya sedang bekerja. Air sudah membanjiri kamar Anda. Kamar Anda terkunci, siapa tahu ada barang penting di dalamnya. Baik, saya akan segera kembali. Maaf, Tuan Shu, ada masalah di rumah. Begini saja, Anda berikan saya kualifikasi perusahaan Anda dan juga laporan keuangan. Jika memungkinkan, kita lanjutkan pembahasannya lagi. Direktur Xiao, materi kualifikasi perusahaan sudah saya siapkan semuanya. Ambil saja ini dulu, sekalipun urusan rumah besar, pekerjaan juga sama pentingnya. Begitu ada kabar baru di sini, saya akan segera memberitahu Anda. Baik, Permisi. Lu Yixiu, Anda lagi yang merusak rencana saya. Kalau kamu tidak bisa menandatangani kontrak, habislah kamu. Album seni dan pameran senimu hanya mimpi saja. Selama materi kualifikasi yang kamu berikan padaku tidak bermasalah, dari sisiku, pasti tidak akan ada masalah. Lu Yixiu? Lu Yisiu? Aku di toilet, cepat kemari bantu. Lu Yisiu? Akhirnya, kamu kembali, Xiaohan. Pipa air ini pecah terlalu tiba-tiba. Lu Yisiu, apa kamu sudah gila? Kamu menyebut ini pipa pecah? Apa kamu tidak ada kerjaan? Apa kamu tidak tahu aku sedang bekerja? Bukan aku. Sudahlah, jangan jelaskan lagi. Aku tidak bermaksud mengganggu pekerjaanmu. Aku hanya takut kamu dirundung. Tadi, aksi heroiku menyelamatkanmu. Keren kan? Itu semua salahmu sendiri. Siapa suruh kamu pura-pura terjadi banjir? Aduh, sakit. Kakak,
Oh iya, aku sudah baca catatan kertas yang tadi pagi. Katamu, ada yang mau kamu bicarakan denganku. Apa itu? Ini dia. Kamu masih ingat dia? Siapa yang tidak kenal dia? Itu kan Ultraman. Aku sudah tidak memainkannya sejak umur 3 tahun. Kenapa? Jangan-jangan kamu masih memainkannya sekarang? Sudah, aku carikan kain kasa untuk membalut lukamu. Lu Xiu, kalau kamu tidak segera mengirimkan naskahnya dan tidak mengangkat telepon, aku akan mengikatmu ke atap sehari penuh. Kenapa kamu terluka? Lengan yang mana? Lengan kiri baik-baik saja. Kakak, kenapa kamu datang? Aku datang untuk memberimu pelajaran. Aku dengar ya, beberapa hari ini kamu tidak mengerjakan tugas karena mencari wanita tua yang jauh lebih tua darimu. Apa kamu tahu, setelah wanita melewati usia 30, kolagennya langsung hilang. Kulitnya menjadi kusam, kuning, dan kendur. Lingkaran hitam di bawah mata tidak bisa ditutupi dengan riasan. Aduh kak, Aku peringatkan padamu, jangan pernah berpacaran dengan wanita yang lebih tua, anjing pun tidak mau. Berpacaranlah dengan kakak cantik seperti ini. Adikku biasanya tidak punya sikap yang benar. Ya, apa yang kamu suka darinya? Hubungan kalian berdua ini, aku setuju. kak, kamu ini belajar acting. Ya, cepat sekali kamu berubah pikiran. Ini kakakku. Tas yang waktu itu tas dia. Kalau dia tidak memperlakukanmu dengan baik, katakan saja padaku, aku akan menghabisinya. Anda salah paham, kami bukan sepasang kekasih. Kami hanya... Bodoh. Kalimat itu diucapkan dari mulut wanita secantik itu benar-benar memalukan bagimu. Kak, aku masih cedera nih. Kurasa kamu datang di saat yang tidak tepat ya. Lukamu ini cukup parah ya. Harus dibalut dengan baik. Kalau begitu aku pergi dulu. Direktur Xiao, kualifikasi perusahaan yang diberikan Xu Mingjing, normal, surat izin usaha dan alamat, semuanya tidak ada masalah. Tapi ini adalah perusahaan baru. Laporan pajak hanya ada untuk 2 tahun terakhir. Bagaimana ini? Perempuan itu menyebalkan sekali. Ini tidak akan merugikan kita, kan? Wanita apa? Apa kamu sedang membicarakanku? Aduh, bagaimana ini? Tidak apa-apa. Kenapa sekarang kita masih harus marah karena ulasan buruk? Tidak mungkin seluruh dunia menyukai lukisan kita. Tunggu sampai aku selesai menggambar akhir cerita. Siapa tahu para haters itu akan berubah menjadi penggemar sejati. Xiaohan, apa yang mengganggumu? Jangan bilang kamu mulai peduli dengan pendapatnya. Kalian hanya pasangan kontrak, kalian berdua tidak memiliki hubungan apapun. Berpikirlah secara rasional, jangan pernah percaya pria, sama sekali tidak boleh percaya. Hei, Lisa. Jika masalah kualifikasi tidak ada masalah, kalau begitu secepatnya, tetapkan masalah penandatanganan kontrak itu, lakukan saja seperti itu. Aku juga lapar. Aduh, kakak, aku sangat lapar. Kalau mau makan, masak sendiri. Aturan ke-8, dilarang mencampuri kehidupan pribadi satu sama lain. Ada apa denganmu? Tadi malam kita baik-baik saja kan?
Kita hanya punya hubungan kerjasama, terlalu dekat, mudah disalahpahami. Masalah ini hampir selesai aku selesaikan, besok aku akan pindah. Ada apa dengannya? Anda jangan khawatir. Besok, aku pasti akan bekerja sama dengan baik dalam sandiwara Anda. Namun janji Anda kepadaku, baik, tidak masalah. Direktur Xiao sungguh luar biasa. Master komik yang tidak bisa ditemukan siapapun, akhirnya berhasil beliau temukan. Jika kita berhasil mengontrak Louis, harga saham kita setidaknya akan naik 3 poin. Apakah ada masalah dengan kontraknya? Tidak ada. Airnya habis. Ini milikku. Astaga, kakek. Saya kira jantung kakek Saya baik-baik saja. Apakah penandatanganan kontrak berjalan lancar? tentu saja semuanya lancar gitu. Karena kakek tunggu saja, saya akan bawakan kontraknya untuk kakek. Gawat. Baru saja saya tahu ada seseorang yang memalsukan identitasmu dan sedang bersama grup Xiao menandatangani perjanjian akuisisi. Apa? Itu kakak yang tinggal bersamamu. Xiao Han itu, dia selalu mencari Louis, tapi tidak pernah ketemu. Tidak tahu dari mana. Datanglah penipu ini. Xiao Han. Masalahnya sudah, hampir saya selesaikan. Besok saya akan pindah. Kalau begitu kamu seharusnya tahu saya. Xiao Han. Saya tidak tahu kamu mencari saya. Benar, apa-apaan ini? Gila ya. Hai Xiao Han. Xiao Han, halo? Halo? Upacara penandatanganan kontrak resmi dibatalkan. Apalagi yang kau coba lakukan? Xiao Han, aku benar-benar tidak menyangka. Demi bersaing denganku, kau menggunakan orang palsu untuk menipuku. Apakah dia Louis? Orang ini adalah penulis Superwoman, Bapak Louis Xu Mingjing. Aku telah menyelidiki semua karyanya. Begitu ya. Anda Louis? Iya, Bapak Louis, kudengar Superwoman yang berseri di seluruh jaringan dan menjadi trending hingga miliaran kali adalah karya Anda? Kau ini, sabuk yang digambar di Superwoman, kenapa berbeda dengan yang berseri? Lalu bagaimana dengan teman masa kecil Anda itu? kami sekarang adalah sahabat baik. Bukankah itu perempuan? Kalau begitu, izinkan aku bertanya, prototipe karakter utama dalam karya Superwoman yang asli berasal dari negara mana? Tentu saja, orang asing dengan rambut pirang dan mata biru. Kau benar-benar berani, bahkan berani menipu grup Xiao. Katakan padaku, berapa banyak uang yang Xiao Han berikan padamu? Dia mengancamku. Dia yang melakukannya. Dia mengancam saya. Xiao Han berjanji akan memberi saya 2 juta rupiah. Meminta saya berpura-pura menjadi Louis. Dia juga bilang, lagi pula tidak ada yang pernah bertemu Louis. Jika saya tidak mau bekerja sama dengannya, dia akan membuat saya di blacklist di industri ini. Apalagi yang saya katakan? Karena semua orang ada di sini, mari kita ungkapkan semuanya. Xiao Han, menipu perusahaan, menipu kakek, menipu kita semua. Orang sepertimu, bagaimana pantas mengelola perusahaan? Adikku, tidak bisa membela diri kan? Sejak kecil aku tahu kamu tidak becus, tidak kusangka kamu tidak punya batasan, bisa memainkan trik murahan seperti ini. Lalu kenapa? Sudah sampai titik ini, kamu tidak bisa menyulap Louis untuk muncul dan membalikkan keadaan kan? Usir mereka keluar. Tunggu dulu. Kontraknya tidak bisa ditandatangani. Xu Mingjing palsu,
Ini semua jebakan yang dibuat oleh Xiao Cheng. Bukankah ini guru privat anakku? Bukan, lebih tepatnya, pacar palsu Xiao Han. Xiao Han, sepertinya kamu melakukan apapun demi mendapatkan keluarga Xiao. Tidak peduli caranya. Kami bukan pasangan kontrak. Kami benar-benar bersama. Seniman komik misterius, Louis Xiao Han, sudah ditemukan. Saya adalah Louis. Kamu Louis? Dia Louis? Semua kebetulan itu saat-saat yang kulewatkan karena kupikir aku hanya berhayal. Benarkah itu dia? Kakak, Baiklah, aktingmu tidak bagus. Aku peringatkan kamu, jika kamu terus mengoceh, hati-hati aku akan memanggil polisi untuk menangkapmu. silakan saja. Semua yang telah kamu lakukan, coba lihat jika polisi datang, apakah mereka akan menangkapmu atau kami. Xiao Cheng, katamu dia bukan Louis. Apakah kamu punya bukti? Hanya karena dia bilang begitu kamu langsung percaya, berikan buktinya padaku. Saya punya saksi. Saya bisa membuktikannya. Lihat baik-baik semuanya. Di tangan saya ada manuskrip Wonder Woman. Manuskrip ini di dunia ini adalah satu-satunya, dan saya juga membawa stempel perusahaan. Apa gunanya stempel perusahaan? Bukankah Xu Mingjing juga punya stempel perusahaan? Ayo semuanya, seret ketiga orang ini keluar dari sini. Hentikan. Kakek. Kakek. Xiao Han berkolusi dengan orang luar, membuat kekacauan di seluruh perusahaan, dan semua jerih payah kakek, semuanya hancur. Xiao Han, sebenarnya apa yang terjadi? Dan kamu, kenapa kamu berubah menjadi Louis lagi? Kakek, maafkan saya. Saya Kakek, pekerjaan utama saya memanglah seorang guru matematika. Pekerjaan utama saya memang sebagai guru matematika, tapi saya juga punya hobi sampingan. Superwoman adalah gambar iseng-iseng setelah bekerja. Sudah bertahun-tahun saya gambar dan terus tayang secara bersambung. Saya tidak tahu kalau Xiao Han sedang mencari Louis. Saya bahkan tidak tahu kalau gambar saya akan dilihat olehnya. Sungguh saya tidak bermaksud membohonginya. Dan terlebih lagi saya tidak bermaksud membohongi Anda. Itu komikus siapa yang tidak dikenal, komikus yang tidak ada yang tahu. Bagaimana Anda membuktikan kalau itu Anda? Jika saya bisa membuktikan diri saya adalah Louis, Anda akan pergi dari keluarga Xiao selamanya. Boleh saja. Kenapa? Anda berencana memperbarui satu episode di tempat ini? Superwoman diperbarui tepat waktu. Direktur Xiao benar, cukup diperbarui di tempat ini. Saya tidak hanya akan memperbarui di tempat ini, tetapi saya akan memperbarui Superwoman episode terakhir. Xiao Cheng, kamu bahkan bersekongkol dengan orang luar untuk melawan adikmu. Sekarang saya umumkan, mulai hari ini Xiao Cheng dicopot dari semua jabatannya di grup Xiao. Kakek, Anda boleh menghukum saya, tapi bagaimana Anda akan menjelaskan ini kepada semua pemegang saham di perusahaan ini? Saudara-saudara, kakek saya sudah tua, dan pikirannya sudah kacau berdasarkan peraturan dan ketentuan perusahaan yang relevan. Ketika perusahaan menghadapi krisis besar, kita bisa segera melaksanakan hak pemecatan ketua dewan direksi. Xiao Cheng, kamu gila ya? Kamu Kakek. Kakek. Semuanya, sekarang seluruh keluarga Xiao saya yang pegang kendali penuh. selama saya ada, bukan giliranmu. Cabut hak waris Xiao Cheng, segera keluar dari keluarga Xiao. Saya ini cucu sulung Anda, kakek. Panggil orang. Kakek, beri saya kesempatan sekali lagi, kakek. Saya mohon kepada Anda, kakek, beri saya kesempatan sekali lagi. Bagaimanapun juga, saya ini cucu sulung. Hari ketika Superwoman turun dari langit adalah hari ketika kita bertemu di pantai. Ya, Superwoman berdesakan di ruang sapu yang sempit. Adalah hari pertama saya pergi
ke rumahmu. Ya, Superwoman adalah saya. Superwoman yang menegakkan keadilan, Superwoman yang berani dan baik hati, Superwoman yang tidak gentar menghadapi kesulitan, semuanya adalah kamu. Tidak mungkin Superwoman setidaknya sudah serial selama 5 tahun. Apakah kita sudah saling kenal saat itu? Xiaohan, saya tidak tahu kamu mencari saya. Apalagi kamu terus mengikuti komik saya. Bukankah ini kebetulan yang lucu? Takdir yang ditemukan di jalan menakjubkan. Tadi saya tidak berbohong. Saya tidak pernah menganggapmu sebagai pacar kontrak saya. Saya selalu merasa kita bersama. Penulis komik yang disukai dan memilih seseorang untuk dinikahi seharusnya tidak dicampur adukan. Saya akan menenangkan diri dulu. Kita bukan pasangan kontrak. Kita benar-benar bersama. Keberanian sejati adalah menerima cinta. Menyerah itu pengecut, Superwoman tidak akan melakukannya. Percayalah pada cinta, cintailah dengan berani. Itulah Superwoman. Grup Xiao Cheng diduga melakukan praktik persaingan usaha tidak sehat untuk mendapatkan keuntungan ilegal. Dia telah dibawa pergi oleh pihak berwenang untuk diselidiki sesuai hukum. Halo, ada apa? Louis Xiu, kita tamat. Situs webkomik akan menuntut kita atas tanggung jawab karena pembaruan awal Apa? dan atas denda pembatalan kontrak yang selangit. Direktur Xiao, ada berita buruk. Lu Yixiu sedang dalam masalah. Saat upacara penandatanganan, Louis, untuk melindungimu, memperbarui komik lebih awal tanpa berdiskusi dengan situs web komik dan bahkan mengungkapkan identitasnya. Ini melanggar kontrak ditandatangani dengan situs web tersebut. Sekarang pihak lain menuntut ganti rugi sesuai kontrak dan ini akan berujung pada gugatan hukum. Lu Yixiu, jangan takut. Kali ini biarkan aku yang melindungimu. Beberapa waktu lalu identitasnya diungkapkan. Dia adalah komikus misterius kita Louis. Ini melibatkan masalah hak cipta luar negeri kita. Kita perlu bicara dengan Louis. Tunggu kabar dari saya. Direktur Xia, apa yang kalian lakukan? Sudah tertulis jelas di kontrak bahwa episode terakhir akan secara resmi diterbitkan dalam bentuk buku pada tanggal 15 Oktober.
Kalian memajukannya 13 hari dan langsung merilisnya di internet. Kalian mau kami bagaimana? Tapi kami tidak bisa menahan penonton yang terus meminta pembaruan law. Coba lihat sendiri di kolom komentar, kalau kami tidak segera memperbarui, ada yang mau mencari tahu data pribadi kami? Baru minggu lalu kita bersama-sama merilis poster hitungan mundur 15 hari. Penjualan prapesan saja sudah laku 50.000 eksemplar. Sekarang di internet sudah banyak sumber gratis. Surat tagihan dari percetakan sudah menumpuk banyak sekali. Kalian harus menanggung semua kerugian ini. Kalian tahu itu? Saat itu keadaannya darurat, kami sudah memberitahu kalian sebelumnya. Saya akan bacakan kerugian kita. Biaya cetak Rp6.400.000, uang muka hak cipta luar negeri Rp17.600.000, denda pelanggaran hak lisensi souvenir Rp31 juta, ditambah biaya sumber daya manusia. Untuk menangani insiden mendadak ini, totalnya Rp55 juta. Bayar sekarang, atau kita bertemu di pengadilan. Ada satu hal yang sangat penting lagi, hak cipta nama Louis ada pada situs kami. Mulai sekarang, kalian tidak boleh menggunakannya lagi. Tidak bisakah kita bernegosiasi baik-baik? Direktur Sia, maafkan saya. Sungguh mohon maaf. Kami hanya bertindak sesuai kontrak. Semua konsekuensinya harus ditanggung olehnya. Siapa bilang dia akan menanggungnya sendirian? Siapa bilang dia harus menanggungnya sendiri? Semuanya, saya ingin mengumumkan Fantasy Comic Company telah diakuisisi secara resmi oleh Grup Xiao. Orang yang ada di depan Anda ini adalah pemegang saham terbesar dan CEO, Nona Xiaohan. Kita masih punya 2 minggu untuk menyelesaikan transfer saham, tetapi hak keputusan akhir perusahaan segera berlaku. CEO kalian buru-buru mencairkan uang untuk imigrasi, saya hanya mengambil kesempatan itu. Sekarang saya sebagai CEO akan membuat pernyataan dan selanjutnya akan dibuat dokumen yang ditandatangani untuk diumumkan kepada publik. Pertama, buku fisik dapat terus diterbitkan, mengubah strategi promosi menjadi edisi koleksi kertas Superwoman. Kedua, saya akan mengeluarkan pernyataan pelepasan tanggung jawab, tidak akan menuntut Louis atas tanggung jawab pembaruan lebih awal, dan mendukung Louis untuk melanjutkan pembaruan komik, serta mendukung Louis untuk memperbarui sesekali. Ketiga, akan menunjuk Nona Xia Zhuang sebagai kepala proyek yang baru. Nona Xia Zhuang, Anda tidak hanya harus bertanggung jawab atas urusan perusahaan Louis, Anda juga harus bekerja sedikit lebih keras untuk mengurus seluruh situs webkomik. Louis, semua orang tahu saya adalah orang yang tidak mau rugi, dan saya juga tidak akan membiarkan Anda rugi. Baiklah, saya masih punya urusan perusahaan. Sampai jumpa di rumah. Kalau wanita ini sudah keren begini, para pria tidak ada apa-apanya lagi. Louis Xiu kenapa belum kembali? Cepat kemari. Louis Xiu, ulah apa lagi yang kamu buat? Louis Xiu. Louis Xiu. Louis Xiu. Gadis ini seperti diriku saat kecil. Pemandangan di sketsa-sketsa ini kenapa begitu familiar? Ultraman ini lagi. Mungkinkah dia
Louis, ternyata itu kamu. Luisio, aku ingat siapa kamu. Peraturan pertama, dilarang menggunakan barang pasangan. Peraturan kedua, dilarang berada dalam satu ruangan. Peraturan ketiga, jaga jarak 1 meter. Sekarang, jarak antara kita 50 cm. Masih sakit? Peraturan keempat, dilarang kontak fisik. Peraturan keempat, dilarang kontak fisik. Peraturan kelima, dilarang membuat keributan di rumah. Tadi, sepertinya kamu yang teriak-teriak. Kakak, bagaimana kalau kita coba benar-benar pacaran? Aku akan memperlakukanmu dengan baik. Peraturan kesembilan, dilarang menjalin hubungan pasangan. Aku tidak setuju dengan peraturan ini. Peraturan ke-10, dilarang memanggil nama. Harus panggil kakak. Kakak, kamu baru saja bilang kamu ingat aku. Apa yang kamu ingat? Kakak, kau tadi bilang kau ingat aku? Apalagi yang kau ingat? Aku ingat kau menangis dengan ingus. Mengikuti pantatku, kau adalah adik laki-laki itu. Bukan yang ini. Yang ini, bacalah. Keberanian sejati adalah menerima cinta, menyerah adalah pengecut. Superwoman tidak akan melakukannya. Percaya pada cinta, berani mencintai, itulah Superwoman. Superwoman. Kita bukan pasangan kontrak. Kita benar-benar bersama. Maukah kau menikah denganku? Apa Kali ini kita membuat kesepakatan baru. Apa Kisah Superwoman harus berlanjut. Dan pemeran utamanya adalah aku. dulu itu kau, sekarang adalah kau, dan selamanya akan selalu kau. Aku akhirnya mengerti ternyata ada Superwoman di dalam diriku. Cinta tidak datang tiba-tiba, cinta selalu ada dalam hidupku. Aku merasakannya, cinta tumbuh liar di lubuk hati. Cinta selalu ada.
Mulai sekarang, cinta adalah satu-satunya aturan tanpa batas waktu. Semoga semua orang yang berhati baik dapat menjadi superwoman yang berani dalam hidup mereka, percaya pada cinta dan berani mencintai.